pendengar setia Leadership Talks, kembali lagi bersama kami bertiga, saya Poni, dan ada Sally dan juga Pina dalam obrolan seru seputar dunia kepemimpinan. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang penting banget, yaitu tentang kepemimpinan visioner. Tema ini menarik banget karena bicara soal bagaimana seorang pemimpin yang bisa punya arah yang jelas dan menginspirasi timnya. Betul banget Sally. Dan hari ini kita nggak sendirian karena sudah hadir 6 narasumber hebat yang siap berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Yuk kita kenalan dulu. Halo semua, saya Aida, saya aktif dalam bidang pengembangan organisasi. Halo semua, saya Wati, dosen yang berfokus pada kepemimpinan dan manajemen perubahan. Halo semuanya, saya Dewi, praktisi HR di sebuah perusahaan nasional. Saya Denta, mahasiswa aktif di organisasi kampus. Halo, saya Rahma, saya dosen dari bidang kreatif. Dan saya Novi, trainer dari pengembangan diri dan motivasi. Baik, langsung saja kita mulai. Bu Wati, menurut Ibu, apa sih sebenarnya makna dari kepemimpinan visioner itu? Oke, jadi kepemimpinan visioner itu kemampuan seorang pemimpin untuk melihat masa depan dengan jelas dan memotivasi timnya agar bergerak ke arah yang sama. Jadi, bukan cuma memimpin untuk hari ini, tetapi juga membangun masa depan organisasi. Menarik sekali. Kalau begitu bagaimana cara membangun visi yang jelas dan menginspirasi? Mungkin menurut Mbak Novi bisa dijelaskan? Tentu, visi yang menginspirasi itu harus sederhana tapi kuat maknanya. Pemimpin harus paham tujuan besar yang ingin dicapai, lalu mengkomunikasikannya dengan semangat dan konsisten. Dan yang paling penting, dia sendiri harus jadi teladan dan begitu. Kalau bicara soal peran visi dalam menentukan arah dan tujuan organisasi, bagaimana pengaruhnya terhadap tim, Mbak Dwi? Visi itu seperti kompas, tanpanya tim bisa kehilangan arah. Dengan visi yang jelas, setiap keputusan strategi dan langkah kecil akan terarah menuju tujuan besar bersama. Itu yang membuat organisasi solid dan kokoh. Setuju banget. Kalau dari dunia bisnis nih, menurut Mbak Rahma, mungkin punya contoh nyata gitu dalam kepemimpinan visioner? Jadi contohnya itu ada banyak. Misalnya pemimpin yang mampu melihat peluang di tengah krisis. Itu pada saat pandemi contohnya. Jadi di situ ada yang beralih ke bisnis digital. Itu menunjukkan kemampuan pemimpin dengan visi yang jauh ke depan agar keberanian mereka itu mengambil resiko tersebut. Keren banget contohnya nih. Nah, Kak Denta, gimana nih penerapan kepemimpinan visioner di lingkungan mahasiswa, bisa dijelaskan? Kalau menurut saya, pemimpin visioner di kampus itu yang bisa menciptakan program berkelanjutan, bukan cuma event yang jangka pendek. Misalnya membuat sistem kaderisasi supaya organisasi tetap aktif bahkan setelah pengurus berhenti. Luar biasa ya. Dan terakhir Aida, boleh nih simpulkan secara singkat kenapa kepemimpinan visioner itu penting ya? Karena dunia berubah sangat cepat, kemungkinan tanpa visi akan mudah kehilangan arah, tapi pemimpinan yang bisa membawa timnya tetap fokus, adaptif, dan semangat menghadapi tantangan masa depan. Wah, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir dan memberikan pandangan masing-masing. Semoga pembahasan kali ini bisa menginspirasi para pendengar untuk memulai membangun kepemimpinan visioner masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus belajar, terus menginspirasi, dan jadilah pemimpin yang visioner.